Nggih, Mas. Ngiri, Mas, ngiri. Oke. Matur suwun, Mas. Mas, tunggu disin nggih. Nggih. Tunggu, Mas. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali bersama kami di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Saat ini tim Suara Dapil berada di daerah pemilihan Jawa Timur 4 yang terdiri dari Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember yang diwakili oleh Bapak Saiful Bahri Ansori dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan juga anggota Komisi 1 DPR RI. Sebelum mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Bapak Saiful, jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Mas, keliling lagi nggih? Muter-muter nggih? Ya, jumpa lagi pemirsa Suara Dapil, salam sehat dari kami dan selalu patuhi protokol kesehatan. Jember dan Lumajang adalah dua kabupaten yang merupakan daerah pemilihan Jawa Timur 4. Kabupaten Jember yang memiliki luas wilayah 3.923 km persegi ini dipimpin oleh seorang bupati. Mayoritas penduduknya adalah bertani dan perkebunan. Di Jember ini juga bisa dikatakan kota religi karena banyaknya pondok pesantren di daerah ini. Sedangkan di Kabupaten Lumajang yang luas wilayahnya 179,1 km persegi ini dikelilingi lereng dan bukit karena berdekatan dengan Pegunungan Semeru. Dengan udara yang sangat sejuk, masyarakatnya mayoritas berkebun dan bertani. Di awal kegiatan tim Suara Dapil berkunjung ke SBA Institute. SBA adalah 9 bintang amanah dan juga bisa dikatakan Saiful Bahri Ansori. Sepertinya kunjungan ke sini pas sekali karena dapat bertemu langsung dengan pendirinya. Ya, dia adalah Bapak Saiful Bahri Ansori, anggota DPR RI Komisi 1 Dapil Jatim 4. Assalamualaikum Pak Saiful. Aduh, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini dari Suara Dapil Pak, TV Parlemen. Banyak ya? Ada 6 personil sih Pak. Oke, tapi alhamdulillah kita sudah melakukan antigen tadi Pak. Sebelum berangkat ke Jember kita sudah melalui prokes Pak. Aman ya? Tadi saya sempat ke Jember Pak, kota-kota Jember, jalan-jalan terus cari informasi di mana Pak Saiful nih. Katanya ada SBA di sini. Nah, saya mau cari tahu dulu nih SBA ini apa nih Pak? Ini kegiatan ini. Oh ini Pak. Salah satunya ini kegiatannya. Kegiatan itu SBA itu 9 bintang amanah namanya. 9 bintang amanah Pak ya. Jadi Saiful Bahri Ansori kebetulan sama katanya. Berarti banyak Pak ya kegiatan yang dilakukan SBA Pak ya. Dari mitra sampai yang nggak mitra. Ya ini kan mitra nih, mitra. Ini mitra ini. Ini enggak ini. Pak, boleh tanya sedikit Pak? Bisa menghadap ke sana Pak? Saya mau tanya Pak. SBA itu singkatan dari apa dulu pertama? Biar publik tahu singkatan SBA itu apa? SBA itu 9 bintang amanah. 9 bintang amanah. Terus kapan ini didirikan Pak? Itu setelah saya terpilih jadi DPR setahun Pak ya? dalam rangka untuk menampung aspirasi masyarakat Jember. Misalnya Jakarta cukup di sini, kalau butuh sesuatu apa ke saya. Jadi ada tim, ada direktur, ada wakil direktur, ada macam lah pokoknya. Setiap ada orang mau butuh apa ke sini. Dari Jakarta nggak usah. Oh artinya terkait misalnya proposal, minta ada pengajuan apa, inilah ada keluhan apa. Di SBA sini ya nampung Pak ya? Nah, di sini dia lengkap, ada direkturnya, wakil direktur, ada seksisi, ada badan lembaga, badan hukum, ada perempuan, ada pemuda dan sebagainya. Banyak Pak ya unsur-unsur SDM-nya banyak Pak ya? Dari dokter-dokter di UNAID, Australia ada banyak. Dari luar negeri pun ada Pak? Lengkap ada ya. Wah, sangat komplit Pak ya? PSI namanya. Iya. Artinya kegiatan ini memang sudah diagendakan, misalkan sebelum masa reses atau sudah reses, atau kegiatan itu hanya reses aja Pak? Terus, continue terus. Oh, jalan terus, reguler Pak, jalan terus? Masyarakat belum terus ada. Setiap ada kegiatan melibatkan semua. Ada Kemas Sabah, ada Garda Bangsa, ada ya anak BNU dan sebagainya. Berapa orang Pak kira-kira Pak? Dari sini. Oh ini Pak ya? Ini buku saya. My Short Story from Pesantren to Parlemen. Ya, sudah berjalan saya ini. Flashback Bapak ya, perjalanan Bapak ya? Dari pesantren sampai parlemen. Ini ada semua buku ini di sini Pak ya? Ada. Di SBA ini Pak ya? Ada.
Pak, berapa personil sih Pak? Kalau boleh tahu di SBA ini berapa anggota? Ada sekitar 25 kali ya. 25 Ya. Pak. Itu fokus di Jember aja Pak ya? Jember aja, Majang ada cabang itu. Oh, Majang sendiri ada lagi? Muiz namanya. Muiz. Iya. Lailiah ya. Alif itu Lailiah. Alif Lailiah. Itu rumah cabangnya itu. Mbak Seli. Mbak Seli, ada Mas Seli Mbak. Ada Gus Habibie tadi, ke bangsa dan sebagainya. Pak, saat ini Bapak akan melakukan kegiatan apa nih Pak? Supaya nanti tim Suara Dapil bisa mohon izin mengikuti kegiatan Bapak nanti. Mengunjungi ke tempat bencana di Lumajang. Lumajang. Sama kita. Oh, yang gempa itu Pak ya? Ya, Pronojiwo sama di Tempur Sari. Oh, Yang Tempur Sari Pak, ya. yang peristiwa waktu gempa Ya, kemarin. Kemarin ya, minggu lalu ya. Yang musibah itu ya. Musibah, sebagainya. Berarti saya boleh ikut dong Pak? Boleh bersama nanti ya. Nanti sama teman-teman Pak ya? Ya, tim Suara boleh, Dapil. ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil. Ayo Pak. Ya, yuk. Setelah dari base camp SBA, tim Sordapil langsung diajak bergerak mengawal kegiatan SBA ke Lumajang. Jarak dari Jember ke Lumajang kurang lebih 2,5 jam perjalanan, yang melewati bukit-bukit, pegunungan, perkebunan, dan pertanian. Lokasi yang kita tuju yaitu tempat terjadinya gempa yang bermagnitudo 6,1 yang mengakibatkan 3.748 rumah rusak parah. Pak Saipul beserta rombongan akan memberikan bantuan sembako ke posko penanggulangan bencana dan ke beberapa rumah penduduk yang terdampak bencana alam ini. Dalam perjalanan, kami sempat berhenti untuk memberikan bantuan sembako ke warga yang tertimpa musibah gempa dan berdialog langsung dengan penduduk setempat. Pak Saipul tampak haru melihat kondisi pasca gempa di Lumajang. Beliau berharap agar bisa segera teratasi musibah ini. Siap. Ini adalah kegiatan Bapak yang Ya, satu Pak. betul. Pak izin Pak Andi, Pak Dandim. Ini sudah sejauh mana Pak? Bantuan berapa personil yang sudah turunkan di Lumajang ini Pak? Dari pasca terjadi tanggal 10 April, Ya. kita langsung menurunkan personil dari Yonif 527 150 orang, dari Kodim 100 orang, dari TNI Polri, dan beberapa relawan Tagana, Dinsos. Kita langsung terjun ke lapangan, kemudian langsung kita memetakan dulu mana titik-titik yang terdampak. Yang terdampak paling parah kebetulan di Desa Kaliuling, Kecamatan Tempur Sari. Makanya kami inisiatif, saya ditunjuk Pak Bupati untuk sebagai koordinator untuk dalam penanganan gempa ini. Untuk saya dirikan posko dulu di sini. Posko ya Pak? Pertama saya dirikan posko. Untuk penanganan selanjutnya kami memetakan sudah mendirikan dapur umum. Dan membuka posko bantuan di titik ini, di tempat di Balai Desa Kaliuling. Untuk masyarakat sendiri Pak yang kondisi rumahnya itu Pak kan sudah porak-poranda tuh, yang dilakukan oleh TNI sendiri apa Pak? Kami pertama langsung membagi, dengan adanya pemetaan sudah kita petakan, kita membagi personil di titik-titik rumah-rumah yang terdampak berat dan sedang. Kita bagi di situ, membantu masyarakat untuk mengamankan benda-bendanya, barang-barang berharga, kemudian membersihkan puing-puing. Awal kita masih manual tenaga prajurit. Beberapa hari ini kita sudah ada alat berat membantu, ada 5 unit yang sangat membantu lah. Ada kendala nggak Pak pada saat evakuasi atau saat melakukan ya pasti ada kendala. Ada beberapa titik yang belum tercover dengan personil. Siap. Kita bertahap, namanya kita ada beberapa terdampak masyarakat menyampaikan datang ke posko. Kami belum tersentuh, kami belum tertolong, kami belum dapat bantuan. Itulah tujuan kami posko ini berdiri untuk mengatur itu. Tadi kan ada sedikit kendala nih Pak. Bapak kebetulan mitra dari TNI ya Pak pemirsa itu Pak. Mungkin aspirasi yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi bisa disampaikan Pak nanti Pak. Ya begini, jadi kita harus melibatkan semua masyarakat ya, karena ini bencana nasional besar. Jadi cukup hanya TNI. TNI harus mengarahkan masyarakat, ada NU, ada Ansor, ada Muhammadiyah dan sebagainya, terlibat di dalamnya. Sehingga kita lebih kompak gitu ya. Gitu ya Pak ya. Ini menunjukkan bahwa kita harus kompak, harus bersatu, gotong royong antara TNI dan masyarakat, gotong royong itu. Dengan adanya blank spot area mungkin yang lebih mudah dari sistem
keamanan desa dan di kecamatan sudah punya komunikasinya. Oh, Perlu seperti semacam repeater. Repeater Pak ya? Iya. Kalau mungkin repeater tidak terlalu mahal, itu bisa menjangkau satu kabupaten Lumajang, itu yang luar biasa. Nah, Repeater ya. Pak Saiful ini masalah BNPB, repeater nih ternyata nih. MKG bisa. Disampaikan Dandim langsung repeater nih Mobil Pak. yang Siap. kita kan sekarang sudah dibuka mata kita semuanya bahwa kita punya potensi bencana yang besar. Siap, siap. Jadi kemarin kita punya early warning system ada 5, akan ditambah lagi oleh dari BMKG. BMKG. Dengan potensi besar kita sepanjang pantai. Sudah antisipasi ya? Selatan, Siap. komunikasi itu yang sangat perlu. Siap. Iya, iya, Kalau iya. adanya repeater tadi yang bisa menghubungkan antar kecamatan, mungkin kecamatan yang di bibir pantai apabila ada sesuatu seperti gempa dan lain-lain bisa menginfokan ke Bisa terintegrasi ya komunikasinya, informasinya terintegrasi ya. Setiap titik terintegrasi ya. Itu saran saya dengan Siap. wilayah kita yang potensi bencana gempa, tsunami, gunung meletus. Nah, sekarang itu Pak. banjir lagi. Nah, ini pun Pak Saiful ini kan mitra dengan Kominfo Pak. Ya, ya. Ini permasalahan yang memang harus Ya. diselesaikan Pak untuk antisipasi rawan bencana. Ya. Nanti akan salah WA Pak Bakti itu, Direktur Bakti, Ya. supaya segera diturunkan repeaternya itu. Dalam perjalanan, rombongan SBA dan tim Soradapil singgah sejenak untuk berbuka puasa bersama dengan warga yang terkena gempa. Acaranya sangat sederhana, namun penuh kekeluargaan. Bentar Pak. Ya Pak. Ya. Siap. Sebagai wakil PKB, sebentar. Ini saged mringalaken. Ya. Setelah bertemu dengan konstituen, agenda berikutnya melakukan pertemuan dengan RRI Jember yang disambut langsung oleh Kepala RRI Jember yaitu Bapak Suroso. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Suroso memberikan aspirasi atau masukannya kepada Bapak Saiful terkait permasalahan yang ada di RRI Jember. Kita agak terbatas karena ya mohon maaf sumber dayanya itu dari segi terutama untuk PNS-nya itu sudah tinggal 28. Nggak tahun ini yang pensiun itu ada 14. Mengajukan ke pusat sudah. Sudah kita ajukan ke pusat. Nah, untuk yang pensiun pengganti struktural ada 3 orang aja, mohon maaf kita juga agak bingung nyilih siapa lagi kan. Persyaratannya harus PNS dan S1. Jarang ya. Ya, kita juga agak berkendala. Dari situ Pak. Ada berapa sekitar Pak yang dibutuhkan rekrutmennya SDM Pak? Kalau untuk PNS itu sebenarnya ya kalau jumlah pegawai kita itu ada 66 orang, PNS-nya tinggal 28. Selebihnya adalah teman-teman PBPNS. Kalau segera itu Bang, apa peminatnya yang kurang atau sekarang gimana ya? enggak juga. Di pusat. Dari pusat ya? Kita formasinya kan dari pembina kepegawaian PNS kan Kominfo Pak. Kominfo ya? Iya. Oke. Mungkin nanti Bapak Saiful bisa Ya. sampaikan Pak ya? Kan udah jawaban mana yang panjang itu. Iya, iya. Nah, jujur Bapak, mohon maaf, jujur ini teman-teman kita yang muda-muda PBPNS kita ini ujung tombak kita Pak. Iya. Ujung tombak kita
mudah-mudahan dalam sekarang ini kan proses pemindahan pengalian dari dari PBPNS kepada ASN P3K. Mudah-mudahan bisa lolos dengan dimohon dibantu Pak. Reading saya Pak. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa lulus dengan tanpa tes karena dulu waktu masuknya juga tes Pak. Karena jujur teman-teman P3K ya Pak ya? P3K yang bekerja di ujung. Oh ada Pak. Namanya sudah kita semua terpusat semua Pak. Siap. Nah langsung didorong. Di Kominfo, Menpan sama BKN Pak. Mudah-mudahan tidak melalui tes lagi. Karena mereka bisa Pak. Dan mereka yang ada di ujung tombak teman-teman PBPNS. Ada permasalahan Pak di Apalagi di dapil saya kan dari Jember. Iya, di SDM-nya sendiri itu Pak. Satu lagi. Apalagi nih Pak? Kami di pemancar kami kan kita di RRI Jember tuh ada 11 frekuensi. Ada di 5 tapal kuda kabupaten. Nah, kebetulan pemancar kami yang ada di Lumajang. Di Lumajang itu yang FM 91,6 itu tertimpa dengan salah satu radio swasta Pak. Kami juga sudah coba protes juga nih ya? ke Balmon ya. Balmon terus? Saya mohon maaf nggak berani nyebut saya Pak. Jadi RRI-nya agak kalah itu tertimpa Pak. 91,6. Jadi nggak bisa on air dong atau gimana? Error siarannya? RRI sih bisa. Cuman Tersendat RRI itu ya? lebih kalah gitu. Oh kalah jaringan. Dan yang salah satu radio swasta itu lebih tinggi, lebih kencang. Lebih dominan ya? Lebih dominan. Nah ini Pak permasalahan juga nih Pak, Pak Saiful. Mungkin bisa didorong Pak. Ini nanti. 91,6 Pak. Punikan ya? Lumajang ya Pak ya? Lumajang. Punikan ya? Siapa? Balmon Kominfo. Balmon. Diskominfo. Balmon ya? Oke, Balmon. Mohon di. Ini ada kegiatan apa Pak Saroso? Ini sedang ada lomba MTQ ya? Quran tingkat Nusantara. Tingkat Nusantara Pak? Yang ada di provinsi. Kemarin untuk tingkat provinsi. Oh ini ya? Ini yang ke-51 Bapak. Yang ke-51? Kemarin Ini tiap tahun agendanya ada? Tiap tahun. Ya agenda rutin atau? Tiap puasa ya? Tiap puasa? Tiap puasa Ramadan. Nah, nanti dari pemenang ini kita kirim ke tingkat nasional di Palembang. Kebetulan di tahun 2020 tidak bisa terselenggara karena ada pandemi. Oh gitu. Jember sudah masuk? Alhamdulillah. Ada berapa kandidat Jember? Tinggal nunggu detik-detik final ini. Dewan juri sedang rapat menentukan. Wah. Oh masih belum. Oh masih belum. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan lolos lah ya Jember ya. Untuk mengharukan nama Jember, mudah-mudahan Jember masuk Bapak. Amin, amin. Iya. Iya. Para santri kita ini. Iya Pak. Mudah-mudahan. Nah ini Pak sudah detik-detik lagi pengumuman. Pengumuman ya? Ya pemirsa demikian tadi kami sempat mampir di RRI dan ketemu Bapak Kepala RRI Jember Pak Suroso. Ada beberapa kendala ataupun aspirasi yang disampaikan langsung terkait SDM dan jaringan Pak ya di Lumajang. Mudah-mudahan ini nanti bisa didorong atau dibantu aspirasi oleh Bapak Saiful ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil. Kegiatan berikutnya, Pak Saiful mengadakan pertemuan dengan para pemuda dan tokoh masyarakat Jember. Acara silaturahmi ini kerap dilakukan oleh Pak Saiful sebagai bentuk kedekatan dengan para konstituennya di Jember. Setelah dari RRI, tim bergerak langsung menuju desa Sukoreno, Dusun Kandang Rejo, Kecamatan Umbul Sari, Jember. Nah,
Ternyata di sini kami berkunjung ke pengrajin paralon art yang merupakan binaan dari SBA. Dan di sini ternyata pengrajinnya mayoritas anak-anak muda yang kreatif. Dengan hasil produksinya sudah dijual ke berbagai daerah. Nah, ini baru anak muda milenial. Semoga anak-anak muda lainnya di Jember bisa termotivasi. Ini Pak Saiful. ke bantuan UMKM. UMKM di daerah Daerah. Bulari. Umbul Sari ya? Ya. UMKM apa nih Pak di sini Pak? Anu kerajinan anak muda ini Anak muda. kreatif. Oh, Paralon dibuat kayak itu Mas. Paralon dibuat kayak paralon, bahan ya, bakunya. bahan baku Ini paralon. gambar-gambar itu ya? Iya. Oh, Ini. oh, Ini. iya, Mas. Mudah semua masih kreatif lah. Oke. Sini Mas, di tengah Mas. Paralon apa paralon? Paralon. Iya. Paralon Mas. Di sini Mas, tengah Mas. Mas siapa ini? Mas Hakiki. Hakiki ya. Ini sudah lama Mas di sini Mas? Alhamdulillah sudah 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Pemasarannya kemana nih? Kemarin dari Surabaya, Jakarta, Pangeran. Bali, terus ke luar pulang. Saya juga mau beli ya dari Oke. luar. Ini binaan Pak Saiful nggak? Ya, Iya, dulu, alhamdulillah. ya. Binanya beliau. Sebelum Pak Saiful anggotanya berapa dulu? Sebelum ada Pak Saiful? Untuk sebelum ada apa? Masih dikit, masih dikit karena saya memang berangkat dari pribadi gitu. Oh, pribadi. Kemudian ada bantuan Kemudian Pak Saiful. habis itu alhamdulillah dengan bantuan apa bertambah sekarang udah 5, 6. Jadi terbantu untuk pemuda-pemuda yang pengangguran di sini. Pemberdayaan apa ya? Anak muda di sini ya. Oke. Bisa ngeliat langsung nggak? Oke, monggo. Mas, ini desainnya berdasarkan permintaan ya? Oke, bisa desain juga. Oh. Nanti orang mau beli nggak apa? Di parlemen gitu kan? Oh, bisa, Pak. Iya. Nanti ini kalau nempel ke tembok gambarnya kelihatan ya? Enggak? Apa begini aja? Oke, tergantung request bisa yang juga abstrak atau Oh, gini ya. Pengerjaannya berapa lama tuh, Mas? Pengerjaannya berapa lama untuk satu produk itu tuh? untuk satu produk ini ya 1 hari bisa dapat 3. Oh, dapat 3. Satu hari 3. Tadi kemana tadi pemasarannya? Surabaya ya? Surabaya, Terus? Jakarta, Itu Jakarta juga? terus ke NTB. NTB Yang sudah mulai. yang berjual seni. Oh. Kalau parlemen berjual seni beli. Siap. Ya. Ini mana ini? Sudah 3 tahun ya Mas Hakiki ya sini ya? Jadi warga sekitar sini aja ya? Yang memang Iya, ada yang di luar juga. Oh. Maksudnya untuk mau jadi ini lah. Mau Pengrajin belajar ya? gitu, pengrajin. Yang melatih Mas Hakiki sendiri? Jadi memang Pak Saiful melihat peluang sini ya, Ya, anak-anak betul, remaja ya. di sini ya, Ya. dibantu ya untuk UMKM ini ya. Bantu di pemasaran Pak Saiful. Oh, Ini iya ke luar dong. negeri kan Pak Saiful ada jaringan Oh, iya. tuh. Bantu pemasaran juga ya, Pak Hakiki ya. Iya. Biar lebih luas lagi pemasarannya. Tapi di masa pandemi ini gimana Mas Hakiki? Alhamdulillah. Berpengaruh atau jalan terus seperti biasa? Awalnya ya itulah karena Kaget. memang jadi agak tersendat gitu. Awalnya? Eh, Oh. Nanti kan ada Pak Saiful nih sekarang. Apa yang mau, Nah. apa yang mau disampaikan ya Mas Saiful nih? Alhamdulillah. Saya yang pertama sangat berterima kasih sekali pada beliau Bapak Saiful Bari Ansori karena sudah memberikan modal baik itu secara moral ataupun motivasi pemuda kreatif sehingga saya bisa mengembangkan bentangkan sayap Wah, seluas-luasnya. luar biasa nih. Ini generasi milenial harus contoh nih Pak Saiful. Kreatif ya? Iya kan kreatif. Iya. Memperdayakan juga sumber daya manusia di sini Makanya. kan. Bisa merekrut Yang ganggu berikut. di desa ya, Kan? desa ini ya. Di akhir pengunjung aktivitas Pak Saiful, tim Sordapil melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Ar-Raudhoh yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Gang Sentral nomor A5, Baratan Wetan, Kecamatan Patrang, Jember. Yayasan Ar-Raudhoh ini berdiri pada tahun 1998. Yayasan ini mengembangkan sistem pendidikan terpadu, yaitu dengan mengelaborasi sistem pendidikan Islam tradisional dengan metode pendidikan modern. Kami diajak melihat langsung kegiatan pondok pesantren ini dan berkesempatan mewawancarai Kepala Yayasan Ar-Raudhoh, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Hisam Balia.
Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren ini berdiri, pesantren Ar-Raudhah namanya, tahun 1998. Alhamdulillah, spesialisasi dari pesantren ini adalah semuanya insya Allah itu anak-anak yatim, yatim piatu. Ini dulu perintah dari kiai saya. Saya diminta untuk melaksanakan dua hal ini. Satu, saya diminta untuk ngajar ngaji dengan catatan tidak boleh ada tarian apapun. Masalahnya beliau menyampaikan kalau narik sesuatu kepada santri besok tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kedua, tidak boleh cari santri. Dan insya Allah alhamdulillah santri itu datang sendiri. Perintah yang kedua, saya diminta untuk memelihara anak yatim. Dan dengan catatan juga dua. Yang pertama, tidak boleh cari donatur. Tidak boleh cari donatur. Jadi sampai ada kotak-kotak dititip-titipkan tidak boleh. Alhamdulillah Pak Haji Syaiful Bahri ini saya kenal itu pada awal-awal beliaunya mencalonkan dulu. Mencalonkan. Yaitu tahun 2014 kalau tidak salah. Alhamdulillah sejak kita kenal dengan beliau ini peduli sekali terhadap perkembangan yang ada di masyarakat, terutama apalagi anak-anak yatim seperti ini, Mas. Alhamdulillah diberi fasilitas-fasilitas juga gitu. Nah, termasuk yang kita tempati hari ini. Terus kita kembangkan juga dalam pendidikan gitu. Pak Saiful, ini terima kasih Pak. Tim Suara Dapil sudah menemani Bapak nih di Dapil, kegiatan Bapak selama di Dapil di Lumajang dan di Jember. Banyak aspirasi yang disampaikan oleh konstituen Bapak, dan kami pun terjun langsung kegiatan Bapak, aktivitas Bapak di Dapil, agar pemirsa, wah ini loh kinerja Dewan. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada tim Parlemen yang telah menolong saya. Mudah-mudahan ini menjadi cermin dari anggota Dewan bahwa anggota Dewan bukan jujur aja, tapi kerja itu loh. Kerja Pak ya? Dapil ya. Ya. Sehingga perlu nanti disadarkan ke masyarakat, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik bagi kita sama Komisi 1 sama Parlemen. Ke depan udah lanjutkan gitu. Ya. Itu. Siap Pak, siap. Artinya siap sama-sama Pak. Saya juga terima kasih Pak sudah melihat-lihat Jember dan Lumajang yang sebelumnya tahu, dan memang inilah tugas dari Dewan. Artinya memang kami sudah melihat langsung apa yang dilakukan anggota Dewan di Dapilnya, dan banyak juga aspirasi, masukan-masukan yang memang nanti Bapak akan mudah-mudahan bisa terrealisasi Pak ya. Bisa diterrealisasi. Kemarin waktu dari Lumajang itu langsung ke Komisi jawaban udah. Oh langsung Bapak, oh langsung Bapak kontak tuh kemarin. Oh dapat direspon. Dapat realisasikan karena memang sinyalnya nggak ada sana. Iya. Jadi jawabannya bagus, kira-kira direalisasikan, insyaallah. Langsung direspon sama Bapak ya. Baiklah pemirsa, demikianlah closing statement yang disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri Ansori. Mudah-mudahan ini aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen di Dapil Jawa Timur 4 ini akan bisa terrealisasi berkat dorongan Bapak nanti ya Pak Saiful ya. Amin. Dari Jember, Jawa Timur, sampai ketemu Suara Dapil berikutnya. Wassalam.